Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Gilang Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Ken Arok. Pemirsa, di kesempatan yang lalu saya jelaskan bahwa pendeta Logawi sedang berada di hutan Padang Karautan bersama dengan tamunya, yaitu anak muda yang bernama Pramesworo. Ternyata Pramesworo, menurut pengamatan batin dari pendeta Logawi, pemuda yang tampan ini bukan pemuda biasa, tetapi pemuda yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam bidang spiritual dan juga ilmu kadekdayan dan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Oleh sebab itu, pendeta Logawi mencoba untuk mengorek keterangan-keterangan sejauh mana kemampuan serta kepandaian dari anak muda yang dihadapinya ini. Oleh sebab itu, mereka berdua sedang melakukan percakapan yang sungguh bagi pendeta Logawi merupakan sebuah uji coba atas apa yang dilihatnya secara batin dan kenyataan pengakuan dari anak muda ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara kita tinggalkan dulu Pramesworo bersama pendeta Logawi di Padang Karautan. Sekarang saya ajak untuk melihat situasi dan kondisi di Kerajaan Kediri. Di Kerajaan Kediri sedang terjadi kepanikan luar biasa. Karena walaupun para pengacau, para penyamun sudah dibasmi di bagian timur, yaitu di Tumapel, yaitu kelompoknya Bangu Samparang. Tapi kenyataannya masih banyak orang-orang yang melakukan kekacauan-kekacauan. Misalnya di bagian barat dan di dalam kota. Ada seseorang yang namanya adalah Lintang Panjarsori. Gerakannya seperti siluman. Setelah melakukan pencurian-pencurian atau melakukan perampokan-perampokan pada rumah-rumah pejabat, pencuri itu, perampok itu dengan mudahnya menghilangkan jejak dan susah untuk dilacak. Mereka selalu meninggalkan jejak dengan tulisan, yaitu Lintang Panjarsori. Ini yang membuat raja pusing 7 keliling. Para menteri, senopati, semuanya digerakkan untuk mengejar jejak langkah orang ini. Tetapi belum ada yang bisa menemukan siapa sebenarnya Lintang Panjarsori itu. Oleh sebab itu, semua prajurit yang dipimpin oleh Tumenggung, Mapanji, Senopati, semuanya digerakkan untuk mengejar orang ini. Misalnya adalah Senopati
Rodowakso yang memiliki anak buah yang begitu banyak di kota, mencoba untuk mengepung gerakan orang yang namanya Lintang Panjarsuri itu. Tetapi seperti belut, licin sekali. Begitu dikejar, begitu hilang. Sehingga membingungkan para prajurit, baik itu sekelas Senopati Tumenggung maupun para pemimpin prajurit yang ada di kota. Pemirsa dimanapun Anda berada, pusingnya para prajurit itu diketahui oleh Prabu Sri Kertajaya. Akhirnya mereka semuanya dipanggil, yaitu ada Mapanji Rodowakso, Mapanji Rogomurti, Tumenggung Bajangwari, Tumenggung Rudobondo, dan juga dipanggil adiknya raja sendiri, yaitu Pangeran Mahesa Walungan. Mereka diajak berunding, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengepung orang yang namanya Lintang Panjarsuri. Akhirnya mereka semuanya disiagakan untuk mengepung, yaitu kota. Jangan sampai ada yang bisa lolos yang namanya Lintang Panjarsuri. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Sri Kertajaya semakin yakin Kediri apabila tidak dipegang oleh orang yang kuat, maka Kediri akan segera runtuh. Nah, oleh sebab itu, keberhasilan dari Mapanji Rogomurti diingat-ingat oleh raja bahwa orang inilah yang akan mampu mengatasi semua permasalahan yang ada di Kediri. Oleh sebab itu, raja memiliki dua pilihan. Apakah yang diangkat sebagai Mahapatih di Kediri? Apakah Mapanji Rodowakso atau Mapanji Rogomurti? Nah, setelah pertimbangan antara dua patih ini, maka yang dipilih Raja Prabu Kertajaya adalah Mapanji Rogomurti. Karena Mapanji Rogomurti memiliki nilai lebih. Kesaktian antara dua Mapanji ini seimbang. Tetapi ada kelebihan dari Mapanji Rogomurti. Dia adalah orang yang kejam, orang yang tegas, tidak segan-segan membunuh lawan-lawannya. Itu kelebihan dari Mapanji Rogomurti. Beda dengan Mapanji Rodowakso. Masih ada kelunakan di dalam menangani semua kasus. Tetapi kasus-kasus yang ditangani oleh Mapanji Rogomurti semuanya berdarah. Itulah yang dikehendaki oleh Prabu Sri Kertajaya, membutuhkan orang yang tegas dan kejam agar Kediri menjadi kuat. Akhirnya Mapanji Rogomurti diangkat dengan dua jabatan tertinggi, yaitu sebagai Mahapatih Kediri dan juga sebagai Panglima Perang tertinggi. Nah, oleh sebab itu
raja ini berpikir agar kesetiaan dari Mapanji Rogomurti ini akan semakin kokoh apabila Mapanji Rogomurti ini diambil sebagai menantu. Itulah yang ada rencana di dalam pikiran seorang Prabu Sri Kertajaya. Oleh sebab itu, dua putrinya dipanggil untuk menghadap. Ketika dua putrinya ini dipanggil oleh ayahnya, dipanggil oleh sang Prabu Sri Kertajaya, maka dua putrinya ini, yaitu Putri Sekar Kedaton, Wandanprita, dan adiknya Dewi Murad, sudah merasa ketakutan. Tetapi Dewi Murad mempunyai akal yang licik. Karena Dewi Murad ini memiliki seorang emban yang sangat cantik dan masih muda. Di samping itu juga memiliki kelincahan, karena emban ini bisa mengajari Dewi Murad untuk naik kuda. Bahkan diajak lomba berkuda itu bisa. Di samping itu juga yang namanya emban dari Dewi Murad ini mampu mengajari bagaimana caranya memanah, memainkan pedang, memainkan tumbak. Bisa. Siapa itu? Emban dari Dewi Murad ini namanya adalah Ken Umang. Nah, sekarang Dewi Murad dipanggil oleh ayahnya beserta kakaknya, yaitu Dewi Sekar Kedaton, Wandanprita. Oleh sebab itu, Dewi Murad mengajak embannya ini dengan harapan apabila nanti ayahnya murka, maka Ken Umang ini mampu untuk meredam kemarahan dari sang Prabu. Karena di samping Ken Umang ini orang yang memiliki banyak kepandaian, juga memiliki wajah yang cantik dan pandai merayu. Oleh sebab itu, disiapkan oleh Dewi Murad. Kemudian berangkatlah mereka bertiga, yaitu Sekar Kedaton, Wandanprita beserta adiknya, dan kemudian emban ada di belakang. Nah, saat dua putrinya ini menghadap, maka to the point, yang namanya Prabu Kertajaya ini tidak pakai basa-basi. Wahai anakku, aku menginginkan Kediri ini kuat. Oleh sebab itu, di antara kamu harus ada yang mau saya nikahkan dengan Mapanji Rogomurti. Maka dua anak yang ada di hadapan rajanya itu, mereka saling pandang. Karena apa? Karena yang namanya Mapanji Rogomurti itu umurnya sudah tua, tidak seimbang. Kemudian yang namanya Mapanji Rogomurti itu sudah terkenal bengisnya, kejam, tidak peduli siapapun.
kalau melawan apa yang dikehendaki oleh Roh Gemurti, mereka pasti akan dibunuh. Nah, tentu saja yang namanya dua gadis cantik ini ditawari untuk mendapatkan seorang laki-laki yang seperti itu, maka putri raja ini menolak. Bahkan yang namanya Wandanprita yang tua sebagai Sekar Kedaton Kediri dengan terang-terangan menolak dengan alasan sudah mempunyai pilihan. Nah, setelah dikejar, siapa pria yang menjadi pilihan? Dijawab dengan tegas bahwa Wandanprita sudah mempunyai pria yang namanya Ronggolampitan. Tentu saja yang namanya Sri Kertajaya ini marah, benar-benar marah. Bahkan dia berjanji Ronggolampitan akan dibunuh. Akhirnya Wandanprita sebagai anak tertua mengetahui orang tuanya yang begitu kejam, akhirnya memberanikan diri, bahkan memerintahkan kepada ayahnya untuk turun tahta. Wahai ayah, jika ayah sudah terlalu lelah karena memerintah terlalu lama dan tidak mampu mengatasi Kediri, turunlah, gantikan kedudukan raja itu kepada saya. Saya bersedia untuk bisa menenteramkan Kediri. Betapa marahnya yang namanya raja. Disuruh dinikahkan dengan seseorang pilihannya, justru malah memilih orang lain, bahkan menyuruh orang tuanya untuk lengser ke Prabon. Kemudian sekarang ganti mengarah kepada Dewi Murad. Kalau begitu, kamu tidak saya akui anak, karena kamu tidak menurut saya. Aku akan menjatuhkan kepada Dewi Murad, tapi dengan syarat apabila Dewi Murad mau dinikahi oleh Mapanji Rogomurti. Apa yang dikatakan Dewi Murad? Dewi Murad mengatakan, wahai ayahanda, bagaimana aku mau menikah dengan Mapanji Rogomurti, sedangkan Kang Mbok Wandanprita belum menikah. Saya tidak mau melangkahi kakak saya. Kalau Kakang Mbok sudah menikah, mungkin aku akan memikirkan. Tetapi kalau Kakang Mbok belum menikah, saya tidak akan mampu untuk menjalani, karena saya tidak berani ngelangkahi kakak saya. Sama saja, Prabu Kertajaya juga marah. Bahkan hampir saja yang namanya dua putrinya ini kena bogem mentah dari Prabu Sri Kertajaya. Untung di sana ada yang namanya Ken Umang. Mengetahui murkanya raja itu, kemudian Ken Umang maju ke depan
untuk membujuk dan merayu sang raja. Alangkah kagetnya yang namanya Wandanprita dengan Dewi Murad. Ternyata Ken Umang ini mampu, karena seakan-akan Ken Umang ini bisa mengendalikan sang Prabu. Dengan mudahnya setelah disentuh, kemudian dipijat di bagian pundaknya dari belakang. Ternyata Prabu Sri Kertajaya ini mereda marahnya. Bahkan memberikan kode kepada dua anaknya ini untuk meninggalkan tempat. Dan sekarang tinggal antara Raja Prabu Kertajaya dengan Ken Umang. Akhirnya dibujuklah Prabu ini untuk masuk ke kamar. Maka di kamar itu dipijit. Dan apa yang terjadi? Selesai permasalahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, memang Prabu Kertajaya ini sangat hobi terhadap wanita-wanita muda dan wanita-wanita cantik. Itu adalah kelemahan dari sang Prabu Kertajaya. Nah, sekarang sudah kenal dengan embannya Dewi Murad, sehingga sekarang sering dipanggil oleh raja. Ken Umang menemani raja. Karena saat itu juga raja dalam keadaan ditinggal istri permaisurinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Raja Kertajaya ini terlena di pelukan Ken Umang, maka Wandanprita dan adiknya yaitu Dewi Murad segera pergi dari tempat pendopo agung. Dan Wandanprita kemudian mengumpulkan dua orang kepercayaannya, yaitu Ronggo Lampitan dan Tumenggung Bajangwari. Dua orang ini diundang secara pribadi oleh Wandanprita dan berada di Kaputren yang tidak akan mungkin ada orang yang berani masuk ke Kaputren itu kalau tidak ada izin. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan segitiga itu dikatakan kepada dua orang, yaitu Tumenggung Bajangwari dan Ronggo Lampitan, "Wahai kakang, aku sekarang sudah tidak sabar lagi. Aku ingin kakang segera menikah dengan aku, agar orang tuaku benar-benar mengetahui kalau aku sudah punya pilihan. Kemudian aku juga menginginkan ayahku segera turun tahta. Kalau perlu lakukan pemberontakan. Karena saya sudah tidak tahan terhadap penderitaan rakyat. Karena keterlenaan rajanya tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Yang dipikirkan hanya senang-senang. Betapa terkejutnya yang namanya Tumenggung Bajangwari. Pemirsa dimanapun Anda berada, Tumenggung Bajangwari itu sebenarnya adalah nama asli
nama di dalam pemerintahan yang setiap saat bertemu dengan para pemimpin, baik itu Mapanji Yudopakso maupun dengan Mapanji Rogomurti. Karena ini adalah pejabat penting. Akhirnya sekarang dibuka. Wahai Tuan Putri, aku tidak menduga kalau Tuan Putri punya rencana seperti itu. Kalau menurut saya benar, karena saya tahu, karena Sang Prabu punya rencana. Sang Prabu mengumpulkan para pejabat penting, termasuk Mapanji Yudopakso dan Mapanji Rogomurti, bahwa besok ada rencana untuk melakukan penangkapan Dimas Ronggolampitan. Oleh sebab itu, kalau Sang Putri punya maksud yang seperti itu, alangkah baiknya kalau malam ini Dimas Ronggolampitan harus segera menyingkir ke timur, yaitu ke Kandangan. Biarkan saya bekerja di tengah-tengah kota ini. Dan mohon ampun, Gusti Putri, aku sekarang terbuka kepada Gusti Putri bahwa kekacauan-kekacauan yang ada di tengah kota dan orang yang melakukan perampokan-perampokan, pencurian-pencurian, penculikan, itu adalah saya. Saya selalu meninggalkan nama, yaitu Lintang Panjarsuri. Itu adalah saya. Oleh sebab itu, saya berjanji, saya akan mendukung sepenuhnya Gusti Putri apabila menikah dengan Dimas Ronggolampitan. Dan malam ini kita harus sepakat. Kita harus melakukan pemberontakan. Walaupun dilakukan di bawah tanah. Kemudian nanti kalau Dimas sudah berada di Kandangan, kemudian menyusun kekuatan, dan apabila nanti sudah cukup kuat, maka mengapa tidak kita lakukan pemberontakan secara terang-terangan? Dan saya akan bertugas di kota ini untuk mencari prajurit-prajurit pilihan yang mau bersedia untuk melakukan hal itu, untuk membelot menuju ke Kandangan, membantu Dimas Ronggolampitan. Akhirnya bertiga setuju. Tetapi sebelum Ronggolampitan ini pergi, maka Wandan Berita berjanji, wahai Kakang, saya berjanji dan Paman sebagai saksinya, saya akan selalu setia kepada Kang Mas Ronggolampitan. Dan apabila nanti Kang Mas menuju ke timur, ke Kandangan, maka tidak lama lagi saya akan mengambil kesempatan untuk pergi secara diam-diam menuju ke sana apabila Kakang sudah sampai di sana. Baiklah kalau begitu. Saya juga berjanji, kata Ronggolampitan, saya akan setia kepada Gusti Putri. Dan saya akan siap mengorbankan apa saja demi harga diri saya, harga diri Gusti Putri, walaupun taruhannya adalah nyawa.
Baiklah kalau begitu, pemirsa dimanapun Anda berada, sudah ada kesepakatan untuk memberontak. Dan malam itu juga, yang namanya Ronggo Lampitan, kekasih dari Wandan Prita, menyingkir ke timur, yaitu menuju ke Kandangan. Karena Temenggung Bajangwari mengetahui rencana dari Mapanji Yudhopakso dan Mapanji Rogomurti untuk melakukan penangkapan atas perintah dari sang raja, yaitu menangkap orang yang disukai putrinya, yaitu Wandan Prita. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya malam itu Ronggo Lampitan pergi meninggalkan Kediri menuju ke timur, yaitu ke Kandangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Mampukah Ronggo Lampitan menyusun kekuatan untuk memberontak melawan Kediri? Karena yang dihadapi ini adalah orang-orang sakti, yaitu Mapanji Rogomurti, orang yang memiliki ilmu kadegdayaan tingkat tinggi dan memiliki kekejaman yang luar biasa, termasuk Mapanji Yudhopakso, orang yang memiliki pengalaman di dalam mengelola keprajuritan dan juga memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Mampukah Ronggo Lampitan melawan orang-orang itu? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.